Gol cantik Asnawi Mangku Alam permalukan Myanmar, tak disangka peringkat FIFA Timnas Indonesia melesat. Timnas Indonesia versus Myanmar sudah diketahui. Kini skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia berhasil unggul 1-0 lewat tendangan Asnawi Mangku Alam. Gol dicetak Asnawi Mangku Alam pada menit ke-76. Gol berawal dari lemparan ke dalam maut dari Pratama Arhan. Umpan Arhan disambut pemain Timnas Indonesia tetapi masih bisa ditepis kiper Myanmar. Asnawi pun berhasil menyambut bola rebound dengan tendangannya hingga menjadi gol. Skuad Garuda unggul 1-0. Ya, laga sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia versus Myanmar tersaji dalam matchday perdana Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Tuwuna Yangon pada Senin 9 Desember pukul 19.30. Kemenangan tentunya menjadi target Timnas Indonesia di laga ini sebab hanya tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir Grup B nantinya yang bisa lolos ke babak semifinal. Selain melawan Myanmar, Timnas Indonesia juga diharapkan sejumlah rival kuat lain di Grup B. Mereka adalah Filipina, Laos, dan juga Vietnam. Kemenangan ini tak hanya membuka peluang Timnas Indonesia ke semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau AMEC, tapi juga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Mengutip dari laman footballranking.com, Timnas Indonesia naik satu peringkat dari posisi 125 ke 124 dunia untuk menggeser Rwanda. Timnas Indonesia menggeser Rwanda setelah mendapatkan tambahan 1,8 poin di ranking FIFA, efek menang 1-0 atas Myanmar. Berkat tambahan 1,8 poin ini, perolehan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA bertambah dari 1135,11 menjadi 1136,91 poin. Setelah menang atas Myanmar, Timnas Indonesia juga tidak bisa bersantai sebab pada Kamis 12 Desember 2024, skuad Garuda harus menantang Laos di matchday kedua Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Rencananya, laga Timnas Indonesia versus Laos akan digelar di kandang sendiri, yakni di Stadion Manahan Solo. Laos sendiri tidak bisa diremehkan, terbukti saat menjamu Vietnam di matchday pertama Grup B, Laos hanya tertinggal 0-4 dari Vietnam. Timnas Indonesia masih punya waktu untuk berbenah menghadapi laga-laga selanjutnya, terutama saat menghadapi Vietnam, di mana Vietnam adalah tim paling sulit dikalahkan skuad Garuda Muda. Calvin Verdong dan juga Tom Hai mencoba mengubah mentalitas Timnas Indonesia. Skuad Garuda diminta untuk tidak cepat puas karena belum meraih apapun. Hai dan juga Verdong mendapatkan status WNI pada tahun ini. Hai mendapatkan paspor Indonesia pada 18 Maret 2024, sedangkan Verdong pada Juni 2024. Sebanyak 10 caps sudah dicatatkan oleh Hai bersama Indonesia, sementara itu Verdong sudah menorehkan 7 caps. Semua laga itu dicatatkan keduanya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan saat ini Indonesia ada di posisi ketiga klasemen babak ketiga Grup C dengan raihan 3 poin. Tim Merah Putih juga mempunyai peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat awal bergabung dengan Indonesia, Hai dan juga Verdong melihat ada kurang dari sisi mental Timnas Indonesia. Hai bilang bahwa kultur ingin menang masih kurang. Hal itu yang ingin dia ubah. Satu hal yang mungkin bisa kami tambahkan adalah pengalaman juga. Dulu saat saya pertama datang ke Timnas, saya pikir salah satu hal yang ada di Indonesia adalah semua orang bekerja sangat keras dan semua orang sangat rendah hati. Tapi saya pikir masih kurang dalam budaya, terutama di sepak bola, mengenai keinginan menang. Demikian kata Hai di podcast The Highway. Saya pikir sebelum kami datang terkadang kami cukup puas kalau kami bisa bersaing. Ya, itu laga yang bagus. Sialnya kami tak mendapatkan hasil baik dan kami melangkah. Saya pikir kami membawa suatu hal lebih, kami percaya itu mungkin. Dan apa yang Anda lihat sekarang di publik adalah semua orang sangat yakin kami bisa memenangi laga-laga itu. Dan itu sudah menjadi perubahan besar dalam mentalitas, kata dia menambahkan. Menambahi Hai, Verdong berniat memberi contoh yang bagus untuk pemain-pemain Indonesia, caranya berjuang habis-habisan untuk meraih kemenangan. Pada pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi, Verdong sampai terpincang-pincang untuk membawa Indonesia menang 2-0. Kata Verdong menambahi, saya pikir kami benar-benar percaya bahwa kami bisa melakukannya dan saya pikir bahwa kami harus memberi contoh bagus untuk ditunjukkan kepada mereka. Timnas Indonesia akan semakin kuat pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025, di mana Timnas Indonesia diprediksi akan semakin kuat pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Adalah kehadiran Ole Romeni, striker berstatus diaspora yang selangkah lagi menjadi WNI.
Hadirnya striker kelahiran Belanda Ole Roemeny bakal menjadi angin segar bagi kekuatan lini depan timnas Indonesia saat menghadapi lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada medio Maret 2025, yaitu saat menghadapi Australia dan Bahrain. Ole Roemeny yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda bersama FC Utrecht juga akan menjadi opsi tambahan bagi Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menghadapi Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Ole Roemeny juga masih berusia 24 tahun, punya postur tinggi dan kekar, profil yang sangat dibutuhkan sebagai seorang striker. Naluri mencetak golnya pun tergolong tinggi, membuat timnas Indonesia akan semakin tajam untuk lini depannya. Beralih pada berita selanjutnya. Hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang diumumkan pada 9 Desember 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia menjadi sorotan besar. Absennya timnas Indonesia dari daftar 24 peserta memancing beragam reaksi di media sosial, termasuk sindiran dari netizen Malaysia yang mempertanyakan keberadaan skuad Garuda. Namun, apa fakta sebenarnya? Di media sosial muncul komentar seperti, "Mantap nih Malaysia ketemu Vietnam dan Laos," yang diiringi dengan euforia terhadap peluang Malaysia lolos. Ada pula komentar lain seperti, "Kok nggak ada di Indonesia ya?" yang menyiratkan nada heran dan juga menyindir absennya Indonesia. Netizen yang menyindir tampaknya juga kurang memahami fakta utama. Timnas Indonesia tidak ikut putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 bukan karena gagal, tapi karena mereka sudah memastikan tiket ke putaran final. Hal ini terjadi setelah Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana keberhasilan ini menempatkan skuad Garuda sebagai salah satu dari 18 tim yang langsung lolos ke Piala Asia 2027 tanpa perlu melalui babak kualifikasi tambahan. Prestasi ini merupakan pencapaian luar biasa yang menunjukkan kemajuan pesat sepak bola Indonesia di kancah Asia. Sementara itu, negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam, harus bersaing di babak kualifikasi untuk merebut 6 tiket yang tersisa. Thailand dan juga Vietnam masuk dalam pot unggulan dan diprediksi menjadi kandidat kuat untuk lolos, sementara Malaysia berada di grup yang cukup berat bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Sindiran netizen Malaysia juga seakan mengabaikan fakta bahwa absennya Indonesia adalah karena posisi istimewa mereka. Sebaliknya, Malaysia dan negara ASEAN lain justru masih harus bekerja keras untuk membuktikan diri di kualifikasi. Dengan tiket ke putaran final juga sudah di tangan, fokus timnas Indonesia kini tertuju pada persiapan untuk menghadapi tim-tim terbaik di Asia dan juga di Arab Saudi. Di mana langkah ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju target yang lebih besar, yakni Piala Dunia 2026. Absennya Indonesia dari babak kualifikasi bukanlah tanda kegagalan, tetapi bukti bahwa skuad Garuda berada di jalur yang benar untuk bersaing di level tertinggi. Bagi para netizen yang menyindir, ya mungkin ini saatnya melihat fakta dengan lebih objektif ya.